Dan katanya Fatimah Mernissi, kalau perempuan ingin setara dengan laki-laki dan bersaing menciptakan sejarah, rebut 3 hak ini. Yang pertama, hak untuk berpartisipasi aktif dalam membentuk budaya. Jangan biarkan laki-laki menciptakan segalanya. Maka perempuan wajib kreatif. Harus jadi trendsetter. Tidak boleh jadi follower. Kalau hanya jadi follower, tetap nasibnya ditentukan oleh laki-laki. Jadi harus ikut andil dalam membentuk budaya. Yang kedua, hak untuk jadi mufassir, ahli agama. Tafsir itu, kitab tafsir itu hari ini kalau di prosentase memang masih sangat jomplang. Mungkin 90-an, 95% karya laki-laki. Karya perempuan sangat minim. Maka buktikan itu. Yo, secara kuantitas mungkin susah menandingi, tapi bikin tafsir yang secara kualitas bisa menandingi tafsir-tafsirnya laki-laki. Nah, pokoknya rebutlah sejarah dari tangannya laki-laki. Oke. Dan yang ketiga, hak untuk mengambil keputusan politik dan hukum. Ini juga penting karena menentukan nasib sosial, nasib budaya. Jadi kalau ingin setara, selama ini perempuan belum memanfaatkan maksimal 3 hak ini. Aktor utamanya sebagian besar masih laki-laki. Itulah yang bikin rasanya dunia sosial, budaya, politik tidak terlalu care dengan kebutuhan perempuan. Agama juga begitu. Keputusan-keputusan politik dan hukum juga begitu. Karena itu rebut ini, biar setara dengan laki-laki. Itu sarannya Fatimah Mernissi. Nah, terus berhadapan dengan teks sakral. Teks sakral itu berarti Al-Quran, juga sunnah. Katanya Mernissi, pedomani 4 hal ini. Yang pertama apa? Baca dulu secara holistik. Temukan visi umum, visi besarnya nas. Jangan kesusu dipotong-potong kecil-kecil. Jangan membaca fragmentaris dulu. Jangan dibaca ayat per ayat dulu. Cari visi-visi utamanya nas. Kalau sudah, nanti ketika kita nafsir, jangan ada yang nyalai visi besar ini. Tafsir kita harus selaras dengan visi besarnya Al-Quran. Kesalahan selama ini orang selalu parsial, membaca sepotong-sepotong sesuai kepentingannya masing-masing. Itu yang sehingga terjadi pemerkosaan tafsir. Biar pemerkosaan tafsir itu ya. Tapi pokoknya sejenis itulah. Kepentingan bunyi dulu terus ayatnya belakangan. Sehingga yang grup A punya ayat, grup B juga punya ayat. Itu karena kita tidak punya visi besar, tidak punya world view atas dasar Al-Quran. Maka kalau menurut Mernissi, baca dulu utuh, jangan kesusu dipotong-potong. Kalau dipotong-potong ya kayak tadi, akhirnya lita arofu dianggap seruan untuk pacaran. Nanti wala taqrabu zina untuk larangan pacaran. Kamu bingung sendiri akhirnya. Pacaran boleh apa enggak ya? Alat ayatnya kok bertentangan ya? Cari visi besarnya Al-Quran dulu. Ya yang tadi saya sebut di awal, nilai-nilai dasar tauhid, takwa dan sebagainya tadi, itu kan contoh antara itu loh visi besarnya. Jadi tidak boleh ada tafsir kok nabrak tauhid, ada tafsir kok hasilnya ketidakadilan, ada tafsir kok tidak takwa, tidak kebaikan. Harus ke situ semua. Tidak boleh ada orang jahat kok pakai dalil.
Orang ngerusak kok pakai dalil. Ya kalau dipotong-potong sih bisa saja. Misalnya motong ayat, kan ada ayat itu yang artinya dan bunuhlah mereka kapanpun kamu ketemu mereka. Loh, itu kalau diambil di situ saja, tiap hari kita bawa celurit. Pokoknya ketemu sikat, kan seperti gitu. Tapi kalau kita punya visi besar, oh Al-Quran itu, Islam itu visi besarnya ini 1, 2, 3, 4. Ditafsirkan seperti apapun boleh untuk konteks masing-masing orang, tapi jangan nabrak visi besar tadi. Kalau Islam itu rahmatan lil alamin, tafsirkan Islam seperti apa saja, asal jangan konotasinya kebalikannya rahmatan lil alamin. Maka tafsir nggak boleh ngerusak-ngerusak, nggak boleh mengizinkan perusahaan, mengizinkan kekacauan, karena Islam rahmatan lil alamin. Itu contohnya pembacaan secara holistik. Terus telusurilah ayat-ayat. Kalau tadi membaca utuh, kalau ini disuruh tematik. Cari yang memang ngomong bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Yang kedua, coba cari ayat-ayat yang menolak, yang konotasinya pro dan konotasinya kontra. Itu yang kedua. Kalau sudah, kejarlah maknanya secara serius. Asbabun nuzul kalau Quran, asbabul wurud kalau hadis, sosiohistorisnya, pribadi mufasirnya, perawinya, motifnya, perkembangan zaman itu apa. Kadang-kadang perkembangan zaman juga penting. Zamannya Muhammad Abduh itu zaman ketika revolusi sains, revolusi industri. Gaya nafsirnya Abduh kan khas ketika dia membahas ayat-ayat tertentu. Abduh itu menafsirkan jin sebagai virus, bakteri. Oh, susah kan ini. Loh, karena zaman itu baru jaya-jayanya sains. Jadi mungkin yang dimaksud jin itu virus ini. Jadi kalau kita flu itu kan kena virus, itu berarti kesurupan jin. Loh, itu versinya Abduh begitu. Itu kan berarti apa? Dibaca zamannya. Ya enggak mesti keliru sih, karena memang bisa saja diarahkan ke situ. Maka ceklah mufasirnya, rawinya, motifnya. Kalau hadis ya double investigation kalau bahasa metodologisnya. Jadi investigasi ganda, ya matannya, ya sanadnya. Umat Islam hari ini biasanya concern dengan sanad. Oh, rawinya sahih semua atau belum tentu, cek matannya. Kalau matannya kok nabrak visi besar tadi, berarti ada yang harus dibenahi, ada yang keliru, atau itu konteks khusus. Kejarlah konteks khususnya dan seterusnya. Itu double investigation. Dari sini nanti akan terjadi pergeseran, revisi pandangan kita tentang perempuan dan keperempuanan. Biar tafsir-tafsir yang misoginis, hadis-hadis yang misoginis itu kita pahami ulang, kita reinterpretasi, yang hasilnya ramah perempuan juga ramah laki-laki. Paling tidak akan jelas, oh ini tafsirnya, ini aslinya, otentiknya ayatnya, hadisnya aslinya ini tafsirnya. Paling tidak itu, sehingga bisa dibedakan mana sakral, mana profan. Selama ini pokoknya hadis dianggap sakral semua. Orang tidak bisa membedakan. Ya itu benar hadisnya. Kalau ini pemahamannya orang dari hadis. Oh itu benar ayatnya. Kalau yang itu pemahamannya orang dari ayat tersebut. Itu orang-orang hari ini susah memilah antara ayatnya sama pemahamannya. Kalau Qur'annya, hadisnya kita yakini pasti benar. Tapi pemahaman kita, pemahaman manusianya tidak mesti benar. Bisa keliru. Rumusnya itu. Nah, ini ada beberapa quote dari Mernisi. Being frozen into passive position of an object whose very existence depends on the eye of its beholder, turn the educated women, Western women, into a harem slave. Katanya Mernisi, saya ngomong perempuan, ketertindasan itu ndak urusan muslim atau ndak muslim sebenarnya.
Kalau meskipun itu perempuan barat, kalau dia beku, pasif, dan manut saja, tergantung pada yang mendominasi dia, maka perempuan barat pun akan berubah menjadi budaknya harem. Jadi kuncinya adalah jangan pasif, jangan tergantung. Kalau pasif dan tergantung, semodern apapun budaya kita, kita hanya budak dari yang menggantung kita. Itu Mernisi. Ini hiburan dari neneknya. Katanya Yasmina, neneknya kan namanya Yasmina. Nature is woman's best friend. She often said, Yasmina often said, if you are having trouble, you just swim in the water, stretch out in a field, or look up at the stars. That is how a woman cures her fears. Ya, perempuan punya banyak sekali ketakutan-ketakutan, kegalauan-kegalauan. Untuk penyembuh sementara, itu nature alam. Kalau sedang galau, sedang sumpek, keluarlah, renanglah, pergilah ke ladang yang banyak tumbuhan, lihat hijau-hijauan ke gunung, atau lihatlah ke atas, lihatlah bintang-bintang. Karena nature is woman best friend. Nah, itu obat sebenarnya nggak cuma untuk perempuan sih, laki-laki juga boleh. Ya, kalau sedang sumpek, renanglah yang bisa renang. Yang nggak bisa renang ya jangan nyoba, nanti tambah problem baru. Naiklah gunung yang kuat. Paling tidak lihatlah ke langit. Kalau hatimu sedang sempit, itu ditulis juga oleh Ghazali. Yang isinya hikmah di balik penciptaan itu, di antara hikmahnya langit dan angkasa diciptakan oleh Allah adalah untuk melonggarkan pikiran dan hati kita. Caranya apa? Lihatlah ke atas kalau sedang sumpek. Rasakan betapa kecilnya dirimu di bawah langit yang demikian luas. Itu salah satu obat untuk longgar lagi segala kesempitanmu. Ya dicoba aja, itu salah satu obat dari Ghazali. Kalau ada yang ngeritik Mernisi, dia bilang, Mernisi ini sudah terbaratkan mesti, pengaruh feminis barat. Katanya Mernisi, I am intelligent enough to be critical toward the West and take what I need and reject what is bad for me. Jangan khawatir, aku cukup pinter untuk kritis terhadap barat. Akan aku ambil yang kubutuhkan dan kutolak yang jelek. Gak usah khawatir, kan di awal saya bilang Mernisi banyak juga mengkritik barat yang suka stereotip terhadap Islam, yang Islamophobia, demokratis katanya, tapi terhadap Islam sering tidak demokratis. Itu juga dikritik, makanya dia bilang tenang aja, aku tidak akan dimakan oleh barat. I am intelligent enough. Ya kalau ada yang bagus ya tak ambil, tapi kalau jelek ya tak tolak, tidak masalah. Ini saran terakhir bagi perempuan, laki-laki boleh pakai. Menulis berarti merayu, dan merayu itu lawan dari kekerasan. Jadi perjuangan anti kekerasan terhadap perempuan antara lain adalah nulislah. Dan ini untuk perempuan juga. Saya baca kalimatnya agak unik, tapi bagus. Itu wawancara. Untuk perempuan kalau ingin kulitnya awet muda, iya, usahakan menulis setiap hari. Niscaya kulit Anda akan menjadi segar akibat kandungan manfaatnya yang luar biasa. Dari saat Anda bangun tidur, menulis meningkatkan aktivitas sel. Dengan coretan pertama di atas kertas kosong, kantung di bawah mata akan segera lenyap dan kulit Anda terasa segar kembali. Apik toh. Ya. Jadi yang ingin awet muda, latihan nulis. Kalau wajahmu kelihatannya kok cepet tua, berarti kamu males nulis. Sumpek terus tiap hari. Nulis itu enak loh. Ya kalau kamu malu dengan hasil tulisanmu, tidak masalah, nggak usah dipublish wis.
Nulis aja sendiri, tidak masalah. Lucu juga tidak apa-apa, lumayan bisa ketawa itu. Sekarang kan susah orang ketawa. Jadi katanya Mernisi itu, ini wawancara sih sebenarnya, hasil wawancara, bahwa sampean kok bisa umur panjang, awet muda, resepnya apa? Nulis. Nulis bisa bikin kita awet muda. Jadi menulislah, apalagi ini kan mahasiswa semua, akademisi semua, jadi jangan capek nulis. Jangan, kalau bisa ya, jangan ada hari yang nggak nulis apa-apa. Ya wis apa-apa sih ya, posting apa di Facebook apa WA. Ning sing manfaat. Nggak cuma jempol sama meringis. Kan selama ini Facebook kamu waktunya malah isinya temennya ngomong sepanjang apapun cuma dikomentari jempol sama meringis itu doh. Ya gitu. Ya nggak dapat apa-apa kalau itu. Jadi nulislah perjuangan pembebasan perempuan, antara lain nulis. Karena menulis itu berarti merayu. Dan merayu itu indah, karena merayu berarti tidak memaksa. Dan tidak memaksa itu kan lawan dari kekerasan. Kan tidak bisa orang maksa pakai tulisan. Maksa kalimat-kalimat kasar itu kan biasanya langsung lewat mulut. Kalau tulisan kan biasanya lebih indah, lebih tertib. Oke, saya kira itu. Saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.